Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rifani Suganda. Saya berasal dari manajemen MGTB 3. Baiklah, di dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang jasa-jasa bank lainnya dan tugas-tugas Bank Indonesia. Yang pertama, kita masuk ke jasa-jasa bank lainnya. Jasa-jasa bank lainnya merupakan kegiatan perbankan yang ketiga. Tujuan pemberian jasa-jasa bank ini adalah mendukung dan memperlancar kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana. Semakin lengkap jasa bank yang diberikan, semakin baik, dalam arti jika nasabah hendak melakukan suatu transaksi perbankan cukup di satu bank saja. Baiklah, dari jasa-jasa bank ini nasabah bisa memperoleh keuntungan dari jasa bank. Yang pertama, biaya administrasi, biaya kirim, biaya tagih, biaya provisi dan komisi, biaya sewa, dan biaya iuran. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis jasa bank lainnya. Yang pertama itu keliling bank atau transfer. Transfer adalah merupakan jasa pengiriman uang baik di dalam negeri ataupun luar negeri. Sebagai contohnya, Bang Jono mengirim uang kepada ayahnya sebesar 6 juta rupiah melalui Bank Indonesia atau sejenisnya melalui jasa transfer. Dan kemudian Bang Jono kalau mengirim kepada antar bank, Bang Jono akan membayar bunga pengiriman sebesar tergantung yang ditetapkan oleh bank tersebut. Dari pengiriman uang ini, Bang Jono mendapatkan keuntungan lebih mudah mentransfer uang atau mengirim uang dengan jarak jauh hanya dengan membayarkan biaya administrasi saja, tetapi uang bisa diterima oleh yang bersangkutan, yaitu ayahnya. Baiklah, yang kedua itu keliling. Keliling merupakan jasa penyelesaian hutang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikelilingkan di lembaga keliling. Dalam kurung, penagihan warkat seperti cek yang berasal dari dalam kota. Peserta keliling adalah bank yang telah memperoleh izin dari bank. Baiklah, yang ketiga itu inkaso. Inkaso merupakan jasa bank untuk menagih warkat-warkat yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Contohnya, apabila kita memperoleh selembar cek yang diterbitkan oleh bank di kota Balikpapan, maka cek tersebut dapat dicairkan di Jakarta melalui jasa inkaso. Warkat-warkat yang dapat ditagihkan melalui inkaso misalnya cek, bilet giro, wesel, dan dividen. Itu ada di dalam gambar tersebut seperti bagan, inkaso. Seperti itulah kira-kira, baik itu dari nasabah sampai ke bank dan seterusnya. Yang keempat itu safe deposit box. Safe deposit box merupakan jasa bank yang diberikan kepada para nasabahnya yang membutuhkan keamanan pada benda-benda ataupun surat-surat berharga miliknya. Bentuknya berupa box di mana terdapat ukuran yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dari para nasabahnya. Yang seperti di atas, ada box-box yang tersusun rapi dan isinya itu berupa benda-benda, bisa berupa uang, bisa berupa emas, dan bisa juga seperti surat berharga yang disimpan oleh nasabahnya ke bank yang bersangkutan. Yang kelima yaitu bank card atau bisa kita sebut dengan sehari-harinya itu kartu ATM. Bank card adalah kartu plastik atau yang biasa kita sebut dengan ATM yang dikeluarkan oleh bank yang bersangkutan kepada nasabahnya untuk dipergunakan sebagai alat pembayaran di tempat-tempat yang menyediakan fasilitas untuk ATM. Kartu ATM ini
bukan hanya untuk dipergunakan di perbelanjaan elektronik seperti mall yang bisa dibayarkan oleh kartu, dan di dalam kartu tersebut ada saldo yang bisa dipergunakan untuk berbelanja. Tetapi kartu ini juga bisa kita gunakan untuk menarik uang di dalam bentuk tempat penarikan yang seperti ATM yang ada di tempat perbelanjaan, juga di rumah sakit juga ada, dan banyak macam cabangnya di tempat-tempat keramaian yang sangat mudah untuk menarik tunai berupa uang. Yang keenam itu banknotes. Banknotes merupakan uang kartal asing yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh bank di luar negeri. Banknotes dikenal dengan istilah devisa tunai yang mempunyai sifat-sifat seperti uang tunai. Tidak sama notes dapat diperjualbelikan. Hal ini tergantung daripada peraturan devisa di negara yang asal banknotes. Ya, seperti gambar di atas itu ada ditunjukkan dengan uang dolar dan di bawah berupa cek. Maka yang gambar di bawah lah yang benar. Itulah yang disebut dengan cek. Selanjutnya yaitu travelers cheque, dikenal dengan nama cek wisata atau cek perjalanan. Cek ini biasanya dipergunakan untuk orang-orang yang senang berpergian. Traveler cheque diterbitkan dalam pecahan-pecahan tertentu, seperti hanya uang kartal, dan diterbitkan dalam mata uang rupiah dan mata uang asing. Ya, kalau di negara kita ini kita memakai mata uang rupiah yang seperti diterangkan oleh gambar tersebut. Baik, yang kedelapan itu letter of credit. Letter of credit merupakan salah satu jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar arus barang, termasuk barang dalam negeri dan luar negeri. Kegunaan letter of credit adalah untuk menampung dan menyelesaikan kesulitan-kesulitan dari pihak pembeli, importir, maupun penjual, eksportir dalam transaksi dagangannya. Ya, sama-sama kita lihat di dalam gambar tersebut sudah dijelaskan bagaimana alurnya bagan dari letter of credit tersebut. Baiklah, kita pembahasan materi yang kedua, tugas-tugas Bank Indonesia. Demi mencapai dan memelihara kestabilan rupiah, kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Kestabilan rupiah terhadap barang dan jasa yang dapat diukur dengan atau tercermin dari perkembangan laju inflasi. Agar kestabilan nilai rupiah dapat tercapai dan terpelihara, maka Bank Indonesia memiliki tugas antara lain. Yang pertama, membuat dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi perbankan. Baiklah, ini ada beberapa bagian yang harus dijelaskan, yaitu dalam mencapai tugas-tugas Bank Indonesia harus menjalin hubungan dengan pemerintah. Diatur dalam UU nomor 23 tahun 1999. Yang pertama, isinya ialah bertindak sebagai pemegang kas pemerintah. Yang kedua, untuk dan atas nama pemerintah, Bank Indonesia dapat menerima pinjaman luar negeri, menata usahakan serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap luar negeri. Yang ketiga itu yaitu pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia atau mengundang Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan dan keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia atau kewenangan Bank Indonesia. Selanjutnya itu hubungan dengan pemerintah. Oke, lanjut pasal-pasal tadi berlanjut, yaitu memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai
APBN serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Selanjutnya, pemerintahan wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia berkaitan dengan penerbitan surat-surat atau utang negara. Selanjutnya, Bank Indonesia dapat membantu penerbitan surat-surat utang negara yang diterbitkan pemerintah. Selanjutnya, Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada pemerintah. Selain itu, Bank Indonesia harus menjalin hubungan dengan dunia internasional. Selain itu, ada pembagian yang harus dijelaskan dalam materi ini. Yang pertama, dapat melakukan kerjasama dengan itu bank sentral negara lain. Yang kedua, organisasi dan lembaga internasional. Selanjutnya, dalam hal dipersyaratkan bahwa anggota internasional dan atau lembaga multilateral adalah negara, maka Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama negara Republik Indonesia sebagai anggota. Baiklah, dalam kesempatan kali ini mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.